Setim Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umrid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat pimpinan Yayasan Pendidikan Islam Al-Mu'min Surakarta, Dr. Andes Kiai Haji Farid Ma'ruf NS, yang terhormat Ketua Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min Surakarta, Ustadz Sudarmadi Putra MUD, yang terhormat narasumber kita, Profesor Dr. Bambang Setiaji MSI, yang teristimewa para dosen sekalian dan juga para mahasiswa Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min Surakarta. Ahlan wa sahlan bihudurikum bijamiatina al-mukarram bijamiatina al-mahbubah al-mu'min Surakarta. Dalam seminar nasional dengan judul Meningkatkan Keterampilan Supervisory, Manajemen Waktu, dan Peningkatan Produktivitas. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai Master of Ceremony izinkan untuk membacakan susunan acara pada kegiatan hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan acara seminar. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Dilanjutkan sambutan oleh Ketua YPIA, sambutan oleh Ketua Setim Surakarta, kemudian acara inti yaitu seminar nasional, diskusi tanya jawab, kemudian penutup. Baik, marilah kita buka acara kita pada hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan seminar kita akan berjalan dengan lancar dari awal hingga akhirnya. Selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Saudara Iqbal Habibi Al-Hafidh. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا
أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا اللهم ارحمنا بالقرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Mu'min kepada Dr. Andes Kiai Haji Farid Ma'ruf. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah pada hari ini dengan kudrat dan dari Allah kita dipertemukan dalam rangka milad STIM yang ke-12 ini dan diisi dengan seminar, dan insya Allah seminar ini sangat bermanfaat bagi kita semuanya, apalagi dengan satu cita-cita kita bahwa STIM akan menjadi satu universitas, dan ini menjadi harapan ya. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah memudahkan. Ya, dan saya rasa kita perlu belajar dengan Bapak Bambang yang mana beliau sudah berkecimpung di perguruan tinggi, sudah melanglang buana lagi ini. Jadi sekarang sudah tidak di Solo lagi tugasnya. Nah,
alhamdulillah ya, insya Allah beliau akan memberikan bekal-bekal untuk kita menjadikan STIM ini menjadi universitas. Nah, ini saya rasa ini yang perlu diperhatikan oleh kita semuanya. Dan tadi kami sudah bicara-bicara di kantor, dan alhamdulillah petunjuk-petunjuk beliau akan kita laksanakan insya Allah. Ya, ini saya rasa yang perlu, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasiron atas sambutan dari Ketua YPIA. Selanjutnya yaitu sambutan Ketua STIM Surakarta yang akan disampaikan oleh Ustadz Sudarmati Putra MUD. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Yang kami hormati Ketua Yayasan Kiai Haji Ustadz Farid Ma'ruf, dan kami hormati pembina Yayasan Ustadz Dr. Andes, Ustadz Taufik Usman, dan Ustadz Solehin dan Ustadz Nurdin, staf dari Yayasan maupun para dosen, staf pengelola STIM Surakarta, dan para mahasiswa yang kami cintai, dan narasumber kita yang kita muliakan, kita doakan semoga beliau panjang umur, hafizahullah, dan memberikan kontribusi besar untuk umat Islam ini, Ustadz Prof. Bambang Setiaji. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kami infokan, kami beritahu bahwa ini adalah rangka milad STIM. Kita tasyakuran, berharap kita di usia 12 tahun. 12 tahun ini ya sebenarnya belum usia balik, kalau kata Ustadz Taufik ini selalu dibilang ya belum mimpi basah ya. Jadi belum balik, tapi kita mencoba terus berinovasi dan terus berkreativitas. Semoga STIM ini sesuai dengan cita-cita Ketua Yayasan Ustadz Farid Ma'ruf harus segera berubah menjadi minimal institut dan maksimalnya adalah sampai menjadi universitas. Kami infokan kepada Prof. Bambang bahwa STIM ini berdiri tanggal 20 Maret 2012. Puncaknya besok di 20 Maret 2024, Prof. Kita akan ada acara puncak di sekolah tinggi ini. Juga ada acara-acara pra sebelumnya, yaitu insya Allah tanggal 10 besok hari Ahad kita jalan sehat Ustadz. Ustadz Taufik, Ustadz Nurdin, kalau Ustadz Solihin kalau longgar, seluruh dosen, seluruh mahasiswa kita undang, sejumlah mahasiswa kita akan jalan sehat keliling ke kampus kita ini biar kampus kita terkenal. Kalau secara masjid itu masjid, kita KKN berbasis masjid, Prof. Sudah kita kunjungin sekitar, kalau di porsi Tama itu ada 56 masjid, kita sudah keliling ke 56 masjid itu. Jadi untuk wilayah Cemani, Kelurahan Cemani ini, Sekolah Tinggi Islam Al-Umin itu sudah sangat familiar. Yang kedua, mahasiswa kita alhamdulillah sampai hari ini berada di angka 750. Kalau menurut di Kopertais 10 ini satu prodi yang sangat gemuk, maka kita selalu diperhatikan rasio jumlah dosennya, Prof. Ini kan kemarin rasio jumlah dosennya setelah kita hitung itu ada kekurangan. Dosen kita yang berniden ini baru 12, Prof. Jadi seharusnya dari angka 750 itu dosennya harus di angka 15. Jadi kita masih ada kekurangan 3 dosen yang harus bergabung dengan Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min ini. Alhamdulillah ini yang sudah doktor sudah 4, Prof. Jadi kalau syarat untuk buka S2 tadi doktornya 5, berarti tahun depan kita sudah bisa. Tahun ini yang lulus doktor insya Allah ada 2 ya, Ustadz Warsito dan saya insya Allah kalau nggak ada halangan tahun ini. Jadi ya 6, jadi 6 doktor yang semua home base-nya di Al-Mu'min. Jadi kalau nanti ada arahan kita buka S2, ini kita alhamdulillah sekali nih kalau ada arahan untuk arah ke sana. Jadi kita coba mana yang memungkinkan sambil berjalan, ke Kemenak kita tempuh terus, ke Kemendikbud Hijrah itu juga kita tempuh terus, merger juga kita telah berusaha terus, Prof. Kita cari mana yang paling memungkinkan dari segala jalur. Lewat Menteri Prof Muhajir ya kita lakukan,
melalui lewat caleg-caleg ya kita lakukan, anggota departemen pun kita lakukan. Sudah semuanya kita sudah coba, kita istighosah malam hari kita ya Robbi ya Lobby juga sudah kita lakukan. Tinggal kita ya hasil itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ini rangkaian ada porsennya juga. Ini ada teman-teman mahasiswa ini kita adakan porsennya. Jadi semua kegiatan olahraga itu kita adakan perlombaan untuk menghadapi porsennya di UMS di Kupertais tingkat internasional. Kemarin kesepakatannya adalah Malaysia dan Thailand juga diundang. Tuan rumahnya adalah UMS. Dokter siapa yang FAI itu? Dr. Samsul, ya, beliau yang menjadi tuan rumah untuk acara Forseni di bulan Juli. Sebenarnya seharusnya 2023, tapi karena takut terjadi gesekan Pilpres ini jadi akhirnya diakhirkan. Itu mungkin yang kami sampaikan, mohon doa dan dukungan Prof. Jadi kami minta betul nanti Profesor bisa jadi penasihat kami mungkin atau pembimbing kami di dalam segala aktivitas STEM ini biar berkembang. Jadi kita konsultasinya mengenai perguruan tinggi ada jalur yang valid dan kredibel ya. Jadi sangat profesional beliau Ustaz Prof Bambang yang sudah menangani banyak perguruan tinggi yang di tangan beliau sudah berkembang luar biasa. Demikian singkat yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita berdoa di milad ini Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min, mudah-mudahan di akhir atau di tengah 2024 ada hadiah dari Allah berubah menjadi universitas. Amin Allahumma amin. Aku qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin. Jazakumullah atas sambutannya kepada Ketua STIM Surakarta. Baiklah para hadirin yang kami hormati, sekarang lanjut kepada acara inti kita pada kegiatan hari ini, yaitu seminar nasional bertajuk Meningkatkan Keterampilan Supervisory Manajemen Waktu dan Peningkatan Produktivitas dengan Profesor Dr. Bambang Setiaji. Untuk moderator akan diwakilkan kepada Ustadz Warsito. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati bersama Bapak kita, kakek kita, pemimpin kita, Dr. Andes Kiai Haji Farid Ma'ruf, sudah sepuh Mbah Buyut Unan. Berikutnya Bapak Pembina Yayasan Ustadz Kiai Haji Dr. Andes Taufik Kusman. Berikutnya jajaran yayasan dan yang kita hormati bersama pimpinan Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min Ruki Ustadz Sudarmadi Putra Magister Usuluddin. Semoga di akhir periode S3 selesai, kalau enggak selesai diselesaikan masalahnya ini. Berikutnya yang kita banggakan dan hadir di tengah kita Bapak kita Profesor Dr. Bambang Setiaji. Baik, saya selaku moderator akan membacakan kurikulum vitae singkat beliau. Beliau bernama lengkap Profesor Dr. Bambang Setiaji, kemudian lahir di Pacitan, Jawa Timur, tanggal 24 Desember 1956. Los ya Prof? Saya ngelihatnya dari internet Prof. Beliau SD sampai SMA di Pacitan, kemudian menyelesaikan S1 di Universitas 11 Maret 1983, kemudian menyelesaikan Master di Universitas Gajah Mada 1989 dan menyelesaikan doktoral di Universitas Gajah Mada 2001. Jadi kemarin saya ketika nelpon beliau, udah selesai Pak doktornya, belum Prof. Kok lama imen gitu. Wah, ini kalau semester ini nggak selesai saya diselesaikan ini sama kampus karena semester 14 ini. Baik, untuk riwayat kerja beliau pernah menjadi guru SMP, pernah guru menjadi STM, dosen Universitas Muhammadiyah Surakarta, dekan Fakultas Ekonomi, dan beliau pecah telur
mampu memimpin satu kampus dalam 3 periode. 2005 sampai 2017 menjadi Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta 3 kali periode. Dan saat ini beliau merupakan Rektor Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur untuk periode 2021 sampai 2025, dan semoga beliau panjang umur dan sampai 3 kali menjadi rektor di sana juga nih. Dan semua yang menarik dari Prof. Bambang ini saya ngisi sejenak gitu. Berarti kenapa dulu selesai S2 dan menjadi anak buah beliau di STIE dan Muhammadiyah saya tidak mengajukan diri untuk saya diangkat di UMS Prof gitu. Nah, saya nggak berani. Karena beliau ini pernah didatangi seorang militer Kondim Dandim ya Prof ya. Ini cerita ini. Saya didatangi Dandim Solo. Marah, kenapa anak saya nggak diterima di UMS, di kedokteran? Ya tak jawab, itu anak bapak, anak saya sendiri aja nggak saya terima itu. Berarti beliau ini anti orang dalam ini. Nah, sejak saat itu saya juga menghilangkan niat untuk mengajukan diri ini. Ini luar biasa nggih. Berarti putra beliau sendiri daftar di UMS, beliau tetap kalau memang sesuai tes saja gitu. Dan ternyata beliau seorang yang luar biasa sehingga kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta betul-betul melejit di tangan beliau karena terjadi pendidikan ke luar negeri. Jadi semua dosen diarahkan untuk doktor. Ini yang salah satu strategi yang luar biasa dan nanti akan diceritakan lebih lengkap. Untuk menyingkat waktu, tempat dan waktu kami persilahkan secukupnya. Prof. Bambang Setiaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Kiai Farid Ma'ruf yang dulu pernah ke UMS juga ya, tahun berapa ya itu? Masalah ini pelecehan dalam buku itu ya, buku yang ditulis dosen UMS. Yang kami hormati Pak Taufik Usman, pembina yayasannya, Pak Nurdin, Pak Ketua STIM, Bapak Sudarmadi Putra, calon doktor, Pak Warsito dan Bapak dosen, ada mahasiswa ya? Ada mahasiswa. Alhamdulillah saya diminta urun rembuk di sini oleh Pak Warsito. Dulu satu kampung di Danusman ya, tinggal di sana. Kemudian ambil doktor. Ini sekolah yang hebat, luar biasa ini ya, dengan 750 prodi bahasa Arab lagi kan susah jualnya di tempat lain. Di Muhammadiyah itu sekolah agamanya 50-an mungkin ya, enggak 30-an. Yang mandiri-mandiri, bukan ada yang gabung, ada yang mandiri. Yang gabung enggak dihitung, yang mandiri itu. Yang sudah terserap di universitas enggak dihitung, masih 30-an. Jarang yang sampai 200 ya, 300. Ada di Probolinggo maju satu, lainnya banyak yang kurang. Di Sinjai ada Untas menjadi Untas Islam Ahmad Dahlan, kayak UIN lah, kalau di negeri UIN. Memang menurut peraturan kalau sudah menjadi institut boleh membuka prodi umum 40%, yaitu Institut Agama Islam Muhammadiyah Pacitan. Ingin sekali beli universitas yang umum supaya bisa hidup lah ya. Ternyata ada peraturan baru yang bernama institut boleh buka 40%, jadi boleh buka 2 prodi karena sudah punya 3. Nah ini enggak jadi beli malah buka, sekarang sedang proses buka ya. Saya asal dari Pacitan kan. Nah,
kemudian Probolinggo menjadi institut juga, kemudian akan buka prodi umum juga. Jadi kalau ini mau, topiknya ini aja ya, buka tutup ini aja ya. Dan nanti masalah tadi manajemen waktu, saya sendiri nggak baik waktu. Tapi umat ini memang bermasalah ya dalam hal manajemen dan waktu, dan ada masalah lah umat ini. Saya baru pulang dari Abu Dhabi, mungkin bulan lalu ya. Kemarin di Malaysia, sekarang ada di sini, besok ke Surabaya. Seharusnya setelah itu langsung Samarinda. Mungkin Ramadan awal di Samarinda. Jadi umat ini memang ada masalah lah, ya. Ada masalah di mana ajaran-ajaran Islam yang terbaik itu tidak nampak, ya, tidak nampak dalam aplikasi. Banyak hafid-hafid, ya, tetapi kadang-kadang saya ingat Ustadz siapa itu yang Plumben itu? Aku bareng ngetok ke Ustadz kok iya. Hafid, lah ada apa? Ora gelem nyapu. Ndak mau nyapu, malah burung tak keluarkan. Jadi ada masalah. Karena ada masalah, kemudian Abu Dhabi itu ingin menjadi barat gitu ya. Kebablasan itu menjadi baratnya. Sehingga saya merasa itu tidak di negara Islam aja, rasanya itu kayak seorang Islam. Apa itu keinginannya itu yang mall, hotel, kemudian saya itu ke Abu Dhabi itu disangoni oleh majelis itu 5 juta, ya kan. Terus tanya, kamarnya berapa ini? 1,6, wah kuat aku, buka kamar sendiri ya. Setelah salah hitung, ternyata 16 juta. Wah, enggak jadi. Sangunnya ora cukup. Sangunnya. Oh, udah, Pak Mukti, aku ikut Bapak aja ya. Nanti bednya tolong ditukar yang 2. Sementara bednya 1 tukar 2. Pak Mukti tertawa aja ya. Ya daripada sama-sama kesepian. Gitu. Oh, ternyata gede banget itu. Jalan dari resepsionis ke kamar itu 200 meter atau dan kiri kanan itu ornamen-ornamen yang bagus banget, wallnya gede. Terus setelah itu kunjung ke Universitas Al-Qasimi, banyak anak Indonesia di sana. Itu ya kayak hotelnya itu, yang 16 juta itu. Ini universitas apa hotel ini ya? Luar biasa itu. Itu. Terus membuat taman buatan, ya rumput betulan tapi dituku sak lemai. Wong liyane padang pasir kok ini ada rumput menghijau di kayak gerbang di universitas Eropa itu, sebelum gerbang itu rumput gitu. Jadi standarnya universitas Eropa itu sebelum gerbang itu padang rumput. Kayak alun-alun lah, kalau kerajaan itu berarti depannya ada alun-alunnya ya. Nah, Universitas Al-Qasimi. Terus saya ini merenung, apa yang salah dengan Abu Dhabi ini ya. Ternyata saya kan belajar ilmu ekonomi. Dia tuh loncat, kesalahannya tuh loncat. Menurut tertib ilmu ekonomi kemajuan itu, sektor primer, sektor sekunder, sektor tersier. Sektor primer itu ya pertambangan, pertanian, perburuan, bangsa tinggal ngambil dari alam. Sektor sekunder itu industri yang pakai mikir, buat HP, buat laptop, terus setelah itu sektor tersier, perdagangan, pertokoan, mall, hotel gitu. Nah ini tidak melewati yang susah-susah tadi, sing dadak mikir nanti dari primer langsung ke perdagangan. Maka kebanggaannya itu hotel sing harga 16 juta. Katanya ada yang lebih mahal. Saya cerita begitu di majelis. Sangu murah cukup yang ono sing lebih mahal Pak Bambang. Piro? 36.
Itu Prof Jainuri Jawa Timur yang nyampaikan. Ini anggota majelis juga. Enek Pak sing luwih larang 36. Lah kok sampean turu nang kono? Lah sak mobil karo PP di drop di situ. Lektor-lektor lain di hotel yang murah. Nah, tapi aku kan akhirnya merasakan nunut Pak Mukti tadi, Kiai Mukti. Jadi malah itu dari ujung ke ujung itu 1,5 kilo Pak hotel itu. Kan itu apa itu? Anunya belakangnya pantai. Belakangnya goleki kamare sok kleru. Ya itulah kebanggaannya itu dari primer langsung tersier. Tidak melewati hal-hal yang susah, yaitu industri yang berbasis ilmu pengetahuan. Kayak Korea, kayak Jepang, apa yang disebut 4 naga ya. Korea, Jepang, Taiwan, termasuk Singapura, Cina, ya. Hong Kong ya. Itu melewati industri-industri yang memakai riset. Nah disinilah kita ini kurang. Disinilah kita kurang. Saya pernah ke Jepang, yaitu ke Universitas Nara Institute. Itu antara Kyoto, Osaka, Nara, itu segitiga gitu. Kyoto ke sana ke Osaka, segitiga Nara. Sepi banget universitas itu. Nggak ada kelas, adanya laboratorium. Di depan laboratorium itu ada meja jelek sama kursinya ya jelek banget, lebih jelek 4 kursi gitu. Nek kurang itu ngeret dari tempat lain. Jadi setelah dari lab keluar itu diskusi sama profesor. Hasilnya gini, selesai, itu harus dibikin, masuk lab lagi. Terasa bahwa itu ada 1.000, hampir 2.000 mahasiswa itu waktu makan siang aja. Profesor keluar, diiringi dari Jepang kan teratur ya, orang tua dihormati ya. Belakangnya para penelitinya itu. Banyak orang Indonesia, banyak bidang bioteknologi, kedokteran, farmasi di sana. Karena ada beasiswa khusus orang, tapi tidak banyak sekali, ya, cukup banyak. Lab-labnya itu sangat serius. Kalau masuk lab itu, kalau yang nanoteknologi ya pakai nanti radiasi. Yang bioteknologi itu ya sangat berbahaya. Kalau percobaan bakterinya itu mencelat ya mengenai bisa kena apa itu infeksi kan. Setiap sekian bulan itu di lab, dikontrol darahnya, diobati gitu. Jadi tidak main-main. Ya kesannya itu waduh serius betul. Enggak ada itu kayak api-apian gitu, enggak ada. Terus saya tanya sama Pak Prof Kawaici, ya, sering ke Indonesia, senang Indonesia. Prof, nah ITB itu menurut Profesor sudah bagus belum? Dia agak ragu, belum tuh Pak Bambang, belum masuk itu. Bayangkan, ITB aja belum masuk, apalagi UMS. Aku nggak tanya UMS. Kita masuk ITB kan sakpole ya, pol itu, belum masuk itu. Jadi benar-benar university riset betul. Itu yang kemudian menyumbang kemajuan Jepang. Nah itu yang umat Islam itu loncat, terutama yang kaya-kaya itu kan duit kudune kan lewat situ dulu. Sehingga lahir handphone Islam. Oh ya, ora Islam lah. Khasab ya, kasub. Nah, hisab kasub ya. Laptop ada hisab apa? Khasub. Nah, ini jam Islam yang produk Arab lah, yang tulisannya Arab lah ya. Enggak ada ya. Itu karena kita loncat, senang kepada hal-hal apa ya? Glamor. Hotel yang waduh, gitu. Universitas terasa hotel kayak gitu loh, senengane. Ora nek Jepang wis lewat mungkin ya. Yang penting kursinya rumah aku universitas serius betul kursinya, basah gitu ya. Meja ini ya okrek gitu ya, ning pojokan gitu diskusi sama profesor. Tapi itu tadi benar-benar dia tuh berkarya sampai malam itu. Mahasiswanya sampai malam.
Nah, semuanya itu program master, program doktor, nggak ada S1. Nggak ada S1. Anak saya kan di Cranfield, Inggris juga seperti itu juga, nggak ada S1 yang BOIM itu. Itu sebetulnya pusat risetnya pesawat, tapi ada bidang ekonominya juga, anak saya ngambil yang ekonomi. Yang pesawat itu di kampus lain gitu katanya. Oh itu desa banget, Ibrahim Cito. Bapak ngerti lah, aneng Cranfield ini. Rumah makan ming siji, Pak. Lah, aneng Solo akhir 10 langkah ketemu rumah makan Lea. Jadi Universitas Cranfield itu rumah makannya tuh hanya satu. Karena saking desa nih. Katanya anak istrinya tuh ora kerasan, kok desa banget ya. Nah, tapi apa? Memang serius mereka tuh. Harus sekolah apa harus jajan? Harus jajan orang yang kene nggone. Harus sekolah di sini lah tempatnya. Tapi kalau kita ini buat sekolah yang tenanan gitu tuh kadang nggak ada muridnya lah Pak. Coba buat sekolah gedungnya oprak-aprek gitu atau nanti orang ada teko. Ini begitu. Di UMKT itu lucu Pak. Oh, saya datang ke sana, istri saya tuh, wah Mas tak kira notas wis duati. Aku bilang, iki kan kayak madrasah, tidak iya gedungnya itu, dua depan. Terus, sini Pak, punya uang berapa? Punya sekian. Ini ditutup, undangkan eksterior desain kayak uang kayak toko itu, tutup aja jeret, terus dua gedung ini disatukan, tengahnya di keramik, semula batu-batu untuk parkir motor. Udah, sulapan itu Pak. Dalam 2 bulan itu sudah jadi tuh exterior design. Dari luar itu kayak toko, orang buka toko itu loh. Terus ke IACP warna-warni abu-abu apa coba tadi di web UMKT. Gambar warnanya itu saya survei anak-anak. Warna yang kamu suka apa? Langsung Pak, yang daftar tuh jadi banyak. Ya. Sekarang ini Mas, UMK Tim itu berdiri kan tahun 17. Untak tuh berdiri udah lama, satu jalan itu. Untak mahasiswanya mungkin sekarang 4.000 atau 5.000, tempat kami itu sudah 10.000. Ngebut itu, karena gara-gara apa? Tutup tadi, bangunan tuh tutup aja, tinggi gitu. Dalamnya itu tetap MI Muhammad tidak iya itu. Depan nih di permak-permak dikit. Jadi memang kita ini masih bahasa Jawanya itu kemajuan artificial, kemajuan yang belum asli. Masih suka apa ya? Poles-poles gitu. Mubelek yang laris itu kayak poles-poles gitu, masuk TV gitu. Itu yang laris, ya. Tapi yang serius-serius itu kan rapayu saya. Bukan enggak payu tapi enggak kaya. Ya, enggak kaya. Kalau yang umatnya buahnya itu yang itu seringkali yang artifisial itu. Itulah problemnya dimengerti ya. Maka dari itu ayo kita buat, ya ikuti aja lah gedung harus bagus. Kalau enggak nanti enggak datang betul. Tapi di dalam harus kita mulai seperti Jepang tadi. Mulai yang serius karena disitulah kita kurang ya. Kemudian istilahnya kemajuan yang substansial, ya, yang mulai riset, mulai yang pakai berpikir gitu ya. Maka dari itu kalau mau bukalah mungkin IT atau apa. Punya SD enggak ini kita ini? Apa namanya? Di sini ya. Oh yang depan itu, yang sana itu. Oh. Perkuatlah itu matematikanya. Saya di Muhammadiyah kalau suruh ceramah ya, ayo diperkuat matematikanya untuk SD itu. Matematika itu sangat penting banget. Kalau saya kan ekonomi umum saya ini. Kalau Pak Nurdin ini manajemen. Terutama yang ekonomi umum, tapi kalau sudah level dokter itu sudah campur ya. Ini yang mikroekonomi. Matematikanya itu tinggi sekali. Saya sendiri itu, waduh, istilah itu enggak nyandak. Ibrahim itu ya lucu, sekolah di Inggris,
dia nggak tahu matematika ini, dia tanya saya, Bapak ngerti ini nggak? Waduh, wangel banget, nggak bisa. Profesormu ngerti nggak? Sebenarnya orang Itali, dia itu juga nggak tahu. Lalu saya ngerti sopo, pembimbingnya dua nggak tahu, saya juga tambahan pembimbing ya, nggak tahu juga, Ibrahim yang nggak tahu. Lah terus caranya ya, kesimpulannya sudah kita anggap benar aja, nggak usah dicek, kita ambil kesimpulannya aja. Siapa yang tahu, siapa yang buat? Umumnya orang-orang Israel. Ya, makanya orang Israel itu menguasai uang, karena uang itu pakai rumus-rumus. Nek ngene keluar ini, keluarkan ini, menguasai model keuangan itu. Maka menguasai Amerika, keuangan finansial Amerika, perbankan, kemudian seluruh dunia. Keuangan seluruh dunia kan connect. Uang kita kan bisa diambil di Saudi. Bagaimana caranya kalau nggak connect? Pasti ada komputernya kan? Ada servernya di mana itu? Pasti ada servernya itu yang mengkonversi rupiah bisa diambil di Saudi atau di Amerika juga bisa diambil. Pasti ada servernya, kalau enggak mungkin kan? Kalau enggak mungkin sini suruh ngambil, sana ngambil bareng, ya, connect. Enggak bisa, sini ngambil, begitu sana ngambil, jerat sini sudah berkurang. Enggak, kalau istilahnya enggak connect, habis, banknya bobol. Ya. Jadi ada servernya, dan itu pengendalinya itu orang-orang Yahudi, ya, karena dia menguasai matematika itu. Termasuk anak saya itu, artinya belajar ke sana itu orang Itali, anak saya yang satu Yasin itu orang Arab juga, Yaman atau mana ya pembimbing duanya. Jadi pembimbing satu orang Itali, yang sekolah orang Indonesia, pembimbing dua orang Arab. Wong telurang ngerti kabeh. Saya tambahan pembimbing nggak tahu juga. Oh, udah menyerah aja. Dan itu banyak sekali. Sudah pernah dengar Bitcoin? Coba baca Wikipedia asal-usulnya Bitcoin. Bitcoin itu adalah sebuah koin yang nanti dijual. Koin itu hanya dicetak berapa ratus ribu gitu kan. Dibuat dengan rumus matematika yang rumit katanya. Ya kan? Mungkin garisnya itu dihitung panjangnya berapa, itu ketemu kabeh garis ini panjangnya sekian, sehingga itu tidak mungkin, sangat susah dibajak. Ya kan? Maka percayalah bahwa ini bisa untuk investasi, itu dijual. Yang kalau nggak salah dicetak 300.000 dijual yang pertama. Yang membuat kan dapat uang kan, terus dijual, jual beli. Sekarang harganya satunya itu berapa juta gitu loh. Ya, jadi kehebatan orang ahli matematika tadi, iso gawe benda, cuma gambar loh itu yang dijual itu cuma gambar loh. Tapi kok nggak bisa banyak itu? Apa rasa di copy atau gimana ya? Saya nggak paham juga di situ. Apakah dia itu tidak bisa di copy? Oh, kepemilikannya ya. Karena itu disebarkan lewat blockchain. Blockchain itu nanti akan menjadi populer seperti internet. Dulu kita ada internet pertama itu kan Oppo internet, ya kan? Nanti blockchain akan seperti itu. Sekarang kan kita blockchain itu apa, ya kan? Nanti semuanya itu akan sewaktu kita dulu mengenal internet. Nanti semua itu akan pakai blockchain. Saya beberapa bulan lalu sekolah blockchain juga kepada profesor itu dari Udemy. Saya daftarnya ke Inggris, terus online, pengajarnya Profesor Raharjo. Jadi bahannya dari Inggris, Profesor Raharjo menerjemahkan aja. Ini begini, nambahin penjelasan gitu. Nah, jadi University Blockchain itu adalah university yang soal-soal kemudian jawaban itu diposting. Begitu diposting nggak bisa dirubah. Bisa dirubah kalau ngambil lagi, ini ujian saya pertama, ini ujian saya kedua gitu. Tapi yang begitu diposting itu nggak bisa dirubah. Sehingga para pengguna itu tahu, oh anak ini dulu ujian pertama hasilnya jawabannya ini kurang bagus, di ujian kedua jadi bagus. Oke, ini tak ambil. Jadi nggak bisa menipu. Sekarang kan nilai 4 nilainya diobral kan, tapi nggak tahu tuh 4-nya tuh bagaimana kan nggak tahu. Soalnya apa, jawabannya apa kan kita nggak tahu. Ya kan?
makin jelek universitas, makin obral nilai 4. Ya. Makin, dan itu tak terstandar. Nanti dengan blockchain itu terstandar, ya, terstandar karena semuanya itu diposting. Kemudian rumah sakit apa itu diposting begitu, nggak perlu misalnya gambar paru-parunya itu rumah sakit kedua nggak perlu ngerongsen lagi, mengambil aja dari filenya itu. Ada hemat, ada efisiensi di situ ya. Tapi tentulah tidak semua orang bisa membuka, harus ada passwordnya juga. Karena itu kan rahasia kesehatan. Ya. Jadi blockchain itu nanti akan ya tetap menggunakan internet, tapi nanti akan menjadi familiar sekali karena banyak sistem nanti menggunakan blockchain. Lah uang Bitcoin itu diedarkan melalui blockchain itu, sehingga Kiai Taufik dapat punya berapa, Pak Nurdin punya berapa, saya punya berapa, sudah tercatat semua. Tidak bisa gawe gambar dewe terus aku yang duwe itu tidak bisa. Oh yang ada ini sudah ada ininya. Ya, dan semua orang itu memiliki anunya. Tapi MUI masih mengharamkan itu karena jual beli kan harus nyata. Ini tidak nyata. Sebetulnya itu ya nyata, gambar itu kan nyata. Itu kan mengapa menjadi gambar bulatan itu kan dalamnya itu connect. Ya, pokoknya itu fikihnya masih ruwet lah pokoknya ya. MUI sendiri tak kira ya pusing juga. Pertanyaannya ini apa? Maka sementara belum halal ya, belum halal. Tapi saya punya beli 1 juta untuk mengamati naik turunnya aja. Naik turunnya hanya ingin tahu. Nanti kalau terjadi hanya untuk belajar aja, untuk mengetahui aja sebetulnya ini bagaimana. Nah, jadi perkembangan itu tolong direspon dalam mengembangkan universitas ini, sekolah tinggi ini, bahasa Arab mungkin plus IT, ya, atau berbasis IT, karena bahasa Arab itu kan rumus-rumus juga ya. Sekarang kan ada itu AI, Artificial Intelligence, yang mempelajari tahsin. Bisa itu, oh kamu kurang begini, makrotnya kurang begini, bisa itu, pakai AI. Ya, pakai AI bisa. Jadi nanti dikembangkan bahasa Arab ini kolaborasi dengan prodi-prodi IT. Ya. Itu saya kira bagus dan insya Allah dengan presidennya Prabowo itu tidak takut dengan nguruki karena dia militer kan. Nguruki enteng ya, malah di sini karena nggak takut, jin kan aja aman, enteng ya. Tapi kalau bukan militer takut, wah nguruki, wah kok nguruki, wah takut jangan diberi. Tapi kalau militer nggak takut, aman itu, enteng. Ya perlu didekati. Kemarin sebenarnya strategis sekali itu undang tim Prabowo, suruh ke sini. Ada 3 jenderal pensiunan yang ditugaskan di Solo. Sering hubungi saya juga. Ya. Supaya tidak takut dan diundang. Oh ternyata gedungnya bagus, gini-gini. Oke. Jadi saran saya memang kemudian membukalah program IT, kemudian kalau menurut pengalaman tadi jangan loncat tadi ya, masuklah di industri yang pakai mikir umat Islam ini. Mudah-mudahan Timur Tengah itu ya nanti tersadar juga ya, supaya dia kemudian masuk supaya itu dihargai sebagai bangsa yang berkualitas, sebagai bangsa yang enggak main-main. Tapi sudah dimulai juga. Saya mampir di namanya Universitas Al-Khalifah Abu Dhabi, ya, itu di situ matematikanya itu salah satu dosennya dari Jombang, itu ahli matematika 10 besar dunia, namanya Pak Hadi,
sekian lama dia di Amerika mengajar, pindah ke Inggris 12 tahun, ketemu anak saya. Terus dia di Dubai, di Abu Dhabi, di Universitas Al Khalifah. Ahli matematika 10 besar dunia. Hebat juga itu. Mas Hadi itu. Dia ngerekruti orang Indonesia. Berapa uang sakunya? Kursnya 80 juta. SPP sudah gratis. Jadi mahasiswanya aja 80 juta. Lah Mas Hadinya itu mungkin dibayar tolong atas sama petang atas sebulan. Tapi ya namanya peneliti ya sepatunya oblok. Goleki ruang WR2 ora ketemu-temu. Kita riset terus ora tahu ngerti ruangannya WR2. Bapak mesti enggak pernah ke sini, enggak pernah itu. Terus pokoknya penelitian terus Pak, ora tahu lunga-lunga. Ya, saking asiknya meneliti ya. Saking asiknya meneliti matematika mengenai gelombang. Beliau ahli matematika mengenai gelombang. Dunia itu ternyata gelombang. Berarti yang dihitung memprediksi gelombang. Termasuk HP kita kan menggunakan gelombang ya. HP kemudian itu gelombang. Nah, yang mahasiswa Indonesia yang di Al Khalifah yang digeret Pak Hadi itu 10-an. Tapi ya banyak ITB ya, ITB, ITS. Itu hanya S2, S3 juga. Itu banyak dosennya 90% orang asing juga. Ya, ahli-ahli asing dibayar mahal di situ. Mudah-mudahan dari Al Khalifah itu kemudian lahir ilmuwan-ilmuwan, kemudian mulai produk-produk yang pakai mikir. Nek duwe mall, duwe hotel orang nggo mikir iso. Sing penting dhuwur ngono tok. Aku gawe hotel sing dhuwur. Regane pira ora urusan, uangnya banyak dari minyak kan. Udah mau semahal apapun tak beli. Tapi kalau buat laptop, buat handphone ini kan nganggo mikir. Kaya saja tidak cukup, ya kan? Harus ada suatu riset. Harus kita masuk di riset supaya dunia Islam ini dihargai. Bahwa ini memang komunitas yang berkualitas. Bahwa ini komunitas yang berkualitas. Kalau dunia Islam ini sudah bisa masuk di dalam itu tadi, matematikanya ya hebat, bisa menandingi Israel, ya, itu kemudian takutlah orang Barat tuh dengan kita nih, mulai akan bisa takut. Ya. Nah, kesimpulannya adalah mari kita buat sebuah pusat studi di Ngeruki ini. Apakah perlu universitas atau mungkin cukup 3 saja, bahasa Arab, IT dan apa gitu, ya, namanya institut, tapi yang serius, ya, yang serius, kemudian yang misalnya anak-anaknya itu mungkin fisikanya juga bagus, matematikanya bagus, itu orang itu takut gitu ya, bukan takut dalam arti segan. Orang Barat sendiri itu, generasi Barat sendiri itu kepada matematika itu dan ilmu-ilmu berat itu sudah jera juga. Banyakan di Australia itu diambil alih oleh orang-orang Cina, orang-orang India, Korea, ya. Israel masih militan, ya. Tapi orang Barat sendiri itu kayak dia belajar sastra gini-gini, beralih ke yang mudah, yang tidak alergi ya, dia alergi pada kemudian pada itu. Yang penting malam Sabtu mabuk gitu aja. Malam Sabtu mabuk, Senin masuk lagi gitu. Gitu Pak Rito, kita diskusi ya sampai asar ya. Ya. Baik. Untuk pembukaan diskusi sudah disampaikan tentang wawasan kita tentang sebuah kampus yang bagus, yang melakukan pendekatan penelitian, tidak mewah-mewahan, meskipun beliau menyampaikan mewah itu untuk tradisi Indonesia penting sekali. Karena dengan mewah itu orang menyatakan ini kampus bagus.
kalau bangunannya nggak bagus, mengatakan ini kampus nggak bagus gitu. Maka ternyata bangunan ini penting. Tetapi dalam hal yang lain saya kira telah disampaikan. Berikutnya mungkin diskusi tentang bagaimana beliau mengawali di UMS, karena saya masuk 2004 Prof. Berarti ketika jenengan jadi rektor itu saya merasakan pendekatannya memang pendekatan di fisik. Berarti mulai auditorium yang dulu kita masuk itu seperti gudang, betul-betul disulap. Mulai dari taman-taman di depan kelas yang dulu tanah langsung dipaving. Ya itu saya terasa, itu terasa sekali. Dan itu pendekatan beliau. Setelah itu baru beliau mulai melakukan program doktorisasi dosen-dosen. Yang beliau cerita kalau dana di UMS itu beasiswanya lebih besar daripada LPDP untuk dosennya itu. Dikasih uang saku biar seneng dosen sekolah itu. Nah ini saya kira pengalaman yang luar biasa yang beliau yang belum keluar. Tapi saya pancing supaya nanti jenengan terpacu untuk bertanya ini tentang bagaimana manajemen dan peningkatan produktivitas bagi dosen-dosen kita ini relatif muda Prof. Masih di angka 40-an di bawah 50. Rata-rata dosennya seperti itu sehingga untuk 2 tahun ke depan untuk pesatnya ini sangat memungkinkan secara teori, prakteknya wallahu alam bisawab. Berikutnya kita persilahkan untuk para dosen dan mahasiswa. Nomor 1 Ustadz Anis Budirianto, kedua Ustadzah Lady, yang ketiga Ustadz Muhammad Ihsanuddin, ini Kiai Ustadz, Kiai Krapyak Jogja. Mulai dari Ustadz Anis Budirianto, monggo dipersilahkan pertanyaan cepat, singkat, jelas gitu. Monggo persilakan. Pertanyaan yang akan kami tanyakan adalah Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang Prof. Nama saya Anis Budirianto, ya dosen PPA STIM Surakarta. Kebetulan hari ini menjabat Kaprodi di PPA STIM Surakarta. Pertanyaannya simple. Begini Prof. Untuk menuju universitas, aina aula, mana yang lebih utama, mana yang lebih didahulukan? Institut dahulu atau langsung ke university? Demikian apa yang dapat kami tanyakan, mudah-mudahan mendapat jawaban yang memuaskan. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah atas waktunya. Baik Prof, saya Lady Eka Rahmawati, dosen di PBA STIM Surakarta juga. Terima kasih atas pencerahan Prof tadi, kami diajak jalan-jalan ke Universitas Abu Dhabi dan Jepang. Sekedar informasi Prof, bahwa mahasiswa kami ada yang melanjutkan ke Universitas Muhammad bin Zaid di Abu Dhabi. Tapi beliaunya belum selesai dari STIM seperti itu. Jadi dulu sempat di STIM, kemudian lanjut di Abu Dhabi. Taib, yang ingin saya tanyakan adalah, saya tuh baca sekilas ada di seperti Ustadz Warsita tadi di media sosial bahwa Profesor Bambang ini adalah suka membawa dosen-dosen muda mendunia seperti itu. Nah, saya ingin tanyakan bagaimana kesempatan kami Prof sebagai dosen STIM yang lokal itu bisa kemudian juga mendunia. Apa yang harus kami lakukan Prof sehingga itu juga bisa meningkatkan prestasi lembaga. Terima kasih Prof. Assalamualaikum Prof Bambang. Saya mengamati perkembangan UMS itu luar biasa, termasuk jumlah mahasiswanya yang terbanyak di Jawa Tengah itu. Saya ingin tahu dari Prof Bambang yang jadi rektor ini, best practice seperti apa awal pengembangan UMS yang dulunya, yang saya lihat, kalau saya kan dulu di Solo aliyahnya, gitu. Saya lihat itu depan gedung UMS dulu biasa-biasa gitu, kok kemudian menjadi luar biasa dari sisi pergedungan dan dari
sisi jumlah mahasiswa termasuk kemudian kualitasnya sangat bagus UMS itu. Nah ini mungkin Prof Bambang bisa memberi gambaran best practice proses pengembangan. Yang kedua Prof, kita terkadang sudah menggambarkan cita-cita besar ya. Misalnya kita salah satunya yang sering kita ucapkan itu one mission to be university misalnya gitu. Sudah besar Prof, sudah bikin renstra, sudah bikin macam-macam, tapi kemudian di tingkat eksekusi kita bingung, ini mau mulai dari mana dulu gitu. Lah ini dari pengalaman Prof Bambang mengembangkan UMS, sebenarnya ketika kita menuju dari kampus yang kecil ke universitas itu prioritas awal untuk ditata itu bagaimana? Dalam konteks untuk Indonesia, kalau Jepang tadi kan kursinya nggak kursi rusak aja nggak masalah, yang penting auditoriumnya laboratoriumnya bagus gitu. Lah di kita ini kan perlu ada pengembangan yang kemudian dari yang kita sudah rencanakan itu seperti apa kita harus memilih prioritas untuk pengembangan kampusnya itu. Terima kasih Prof Bambang. Pangapunten Prof, nyusul Prof. Budi Prof dari Lembaga Pendidikan Mutu ini Prof. Saya satu aja, jadi kita ini melihatnya UMS kan sudah gede. Sementara kita ini kan baru beranjak, mungkin balik aja belum itu Prof. Nah oleh karena itu kami ingin menanyakan kolaborasi antara perguruan tinggi yang baru, UMS ini kan juga punya yayasan ya. Apakah memang saat itu juga ada kolaborasi dengan yayasan sehingga kemudian untuk memajukan itu mandiri di perguruan tingginya atau dengan yayasannya. Nah sementara di Yayasan Al Mukmin ini juga ada yayasan. Nah pengen tahu bagaimana kolaborasi antara perguruan tinggi dan yayasan untuk segera mengalukan akselerasi begitu. Nanti Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang pertama, apakah institut, apakah universitas itu begini, kalau mendirikan itu sudah nggak boleh moratorium, karena pemerintah programnya ingin mengurangi dari 4.350 menjadi 2.000 sekian. Yang boleh itu beli yang mati-mati dan banyak itu ada daftarnya. Pergi aja ke LLDK Semarang minta daftar perguruan tinggi yang semaput. Kalau udah mati nggak boleh dibeli. Karena pemerintah begitu mati coret gitu. Karena misinya adalah ingin menjadi 2.300, separuhnya kan 2.150. Jadi begitu semaput ambil. Ya. Itu kan ada hijau, kuning, merah. Kalau merah hilang. Yang udah mulai kuning, yang tidak diurus karena enggak ada mahasiswa, sudah enggak cukup, ambil. Dan itu seluruh Indonesia, tidak harus Surakarta, Jawa Tengah enggak. Seluruh Indonesia boleh dibawa. Nah, kalau dari penggabungan itu jumlahnya 5 disebut universitas. Tapi kalau 3 sampai 4 disebut institut. Tapi kalau hanya 2 masih sekolah tinggi. Jadi usahakan minimal itu tambah 2 ya, institut. Syukur tambah 4 jadi universitas. Nah, saya sarankan tadi mengambil yang prodi-prodi IT supaya karena di Ngruk ini ada tradisi sungguh-sungguh substansif ya, lebih bagus daripada UMS. UMS masih ada artifisialnya, masih ada poles-polesnya. Sebetulnya asli kualitasnya itu sebetulnya tidak sebaik glamornya itu, karena gedung gitu ya. Kita bersembunyi di situ untuk apa itu tadi UMKT tadi juga madrasah sulap pakai gedung yang terus mahasiswa datang. Tapi begitu datang itu kita menyai power untuk menyekolahkan. UMKT itu saya juga menyuruh ke luar negeri ya. Yang sekolah itu saya masukkan 2017. Oh, udah 60-an orang yang sekolah itu. Ya. Saya ini istilahnya itu edan-edanan. Jadi untuk yang dokter itu kami berikan ke Malaysia itu anggarannya 330 juta. Yang 120-an itu SPP, sisanya itu untuk biaya hidup selama 4 tahun itu. Ya itu enggak besar. Tapi itu sudah cukup bagus dibanding perguruan tinggi Muhammadiyah yang lain. Jadi itu sudah yang terbaik dari yang lain. UMS itu juga majunya itu karena UMS itu memang maju. Dari 170 perguruan tinggi Muhammadiyah yang paling maju ya UMS itu. Karena banyak doktornya dari luar negeri juga. Di Inggris itu merajai UMS itu.
Dulu saya ke Inggris itu beberapa kali ya. Yang pertama 2006 saja itu ada 11 orang di Inggris kumpul. Karena saya datang kan 2006, rektor kan 2005. Kumpul Pak Rektor datang itu 11. Terus datang lagi itu 2013 ada Pak Dirjen, ada Pak Menteri gitu, Pak Dirjen kasih pengarahan dosen UMS Pak Dirjen. Kumpul di kedutaan itu 28. ITS aja waktu itu hanya ada 4. Ya, jadi UMS itu ada 28 ya. Pak Dirjen di absen, kamu dari mana? ITB. Loh, ternyata muridnya sendiri, Pak Dirjennya dari ITB juga. Ternyata murid-murid saya sendiri gitu. Jadi UMS itu banyak anak-anak ITB dan yang ke Inggris itu banyak orang-orang teknik ya. Nah, anak-anak muda. Sampai sekarang kok sudah tua-tua ya, yang saya kirim dulu muda itu ya. Sekarang udah 50-an itu, ada Pak Gunawan, Pak Supriyono, Pak Munajat. Pak Gunawan kemudian Gunawan ini istrinya kemudian sekolah di New Zealand, waktu di bom masjid itu Pak Gunawan di New Zealand itu. Terus dia kerja di sebuah perusahaan IT yang bagus banget, saya suruh tanda tangan pengalaman dia, saya ikut merekomendasi gitu. Diterima di situ. Perusahaan IT yang canggih lah. Apa Pak Gunawan yang dikerjakan? Ini bangsanya itu Pak, menganalisis mobil lewat apa itu, dia ahli kamera. Disertasi dia itu, misalnya orang pakai topeng, itu tetap bisa dipecahkan ini siapa gitu loh. Dengan langkah, dengan itu, karena setiap orang tuh langkahnya beda kan ya, seperti sidik jari juga, setiap orang beda. Tapi kalau kamera kan sidik jari nggak kelihatan, tapi langkah kan kelihatan, oh ini langkahnya si ini gitu. Itu, jadi kuncinya adalah SDM tadi. Tadi menjawab yang nomor berapa itu ya? Nah, nomor 1. Bukan, dan nomor 4 ya? Atau ibu tadi ya? Kunci. Itu, menduniakan dosen muda. Termasuk UMKT ini banyak tak kirim. Yang kejawab ke dalam negeri lebih sedikit daripada yang keluar negeri. Tapi UMKT SDM-nya tidak sebaik UMS. UMS kan bisa ke Inggris, Australia. UMKT hanya Malaysia, Thailand, Taiwan banyak bahasa Inggrisnya yang agak pelan karena mereka juga tidak terlalu baik kan. Mungkin untuk IELTS-nya itu 5,2 5,5 gitu ya. Kalau ke Inggris kan 6,5 ya. Itu. Kemudian apalah tadi pertanyaannya juga? Ya itu tadi SDM itu. Kita kirim kemana-mana. Kalau gedung itu saya sebetulnya kurang sebenarnya. Bukan aliran gedung saya itu. Itu gedung-gedung UMS itu desaan orang-orang aja. Saya itu aliran SDM. Cuma karena terpaksa ya udahlah kita buatkan gedung gitu. Di UMKT itu ya tak poles-poles gitu. Tapi saya ini aliran SDM. Sekolah itu terutama itu gila-gilaan ya sekolah. Waktu di UMS itu ada yang kursus Inggrisnya aja sudah di Australia. Kue tak dari Australia nek ora iso bangetan. Ya, dari Inggris yang nol pudel itu bisa. Karena terus kemudian bekerja di pasar di Australia itu. Kan kemudian setelah itu debat itu udah terbiasa kan di pasar kan. Ya. Apalagi tadi? Ya. Mulai dari mana? Ya. Iya begini. Sebetulnya tadi saya bilang ITB pun itu belum. Saya tanya Pak Kawaiji tadi. ITB pun itu kita ini belum. Ya, apalagi UMS. Kalau dalam ilmu pengetahuan yang sejati lah ya. Saya tadi cerita anak saya ngambil di Inggris, ya kan. Itu pun matematikanya itu enggak nyandak. Termasuk profesornya yang Itali dan yang Mas Yasin Yaman, saya sendiri. Profesor 3 itu enggak nyandak semua. Saking sulitnya matematika yang model matematik yang dibuat oleh orang Israel itu. Jadi kita di dunia ini memang harus mengalahkan Israel kan. Dalam bidang ekonomi yang saya tahu matematikanya itu harus memang kuat. Jadi itu Pak. Kalau mau bertanya prioritas anak-anak kita ini, suruh belajar betul
betul dalam bidang misalnya nanti ambil ekonomi itu dikuati matematikanya, modelingnya. Terus kemudian dari situ ke statistik, tapi itu di atasnya statistik, sebelum ke statistik. Pernyataan teorinya itu dalam matematika itu sendiri. Jadi matematika mengenai perilaku orang. Sulit loh itu. Wong macul matematikanya apa itu orang Israel bisa. Gaya koin itu dengan ya bukan wong itu kasarannya wong macul matematikanya apa itu bisa. Jadi model petani matematikanya ini. Model Bank Indonesianya matematikanya ini. Model industri matematikanya ini. Terus pakai input output, pakai nanti dibantu oleh komputer input outputnya itu ketemu modelnya ini, maka cetak uangnya sekian, anunya sekian, bunganya sekian, kalau bunga ya. Terus ada juga yang usil, kita ini kalau dihapusi orang Israel kita ini semua itu tidak tahu loh, jangan-jangan dia itu bohong aja, karena nggak bisa ngecek tadi, ini bener apa orang. Seluruh dunia itu kalau dihapusi nggak tahu. Yang nulis begitu itu perempuan, saya lupa namanya. Kita ini jangan-jangan dihapusi orang Israel. Gitu. Termasuk orang Amerika sendiri. Semua di dunia kan diserahkan itu aja. Dari bankirnya tadi kan, terus cetak uang gini-gini. Bahkan ada Pak Jenderal Maulani sering cerita bahwa Bank Sentral Amerika itu sebetulnya swasta. Karena padahal Bank Sentral kan boleh nyetak uang. Ya orang Israel itu. Jadi kalau Bapak Ibu diberi hak nyetak uang, kaya enggak kira-kira? Industri kok nyetak uang. Orang Israel bisa meyakinkan orang Amerika. Nyetak uang itu bisa rugi loh. Rumusnya mana ini rumusnya? Kalau tak cetak terlalu banyak, nanti inflasi, uang akan ditaruh di bank sentral, saya membayar bunga rugi saya. Maka izinkan bank sentral itu, kami mendirikan bank sentral yang mencetak uang. Cuma saya ragu-ragu belum ngecek apakah ya begitu betul atau saya kira pemerintah masa diserahkan swasta. Memang ada suatu buku yang bahwa bank sentral itu dimiliki swasta itu ya. Walaupun itu pemerintah, kan nggak adil. Sini macul kok kono nyetak. Sini macul kan meringat. Situ nyetak. Nyetak pun tidak ditandatangani semua loh. Hanya satu yang tanda tangan itu diputer. Wedah, kamu mau kerja apa ditukar ini. Enak enggak itu? Amerika itu juga dia cetak uang juga kerjaannya. Kalau Indonesia mainnya seluruh Indonesia, Amerika seluruh dunia. Dah kamu tanam dah berapa ribu tahun kajumu ini harganya sekian. Nih kayunya bawa sini, uangnya ini. Semua kan masuk ke Amerika. Nah ini mau disaingi oleh Cina. Sekarang jangan pakai Amerika. Cina muncul, Pak Jokowi, udah sekarang ikut Cina aja. Maka itu bersaing dua orang. Siapa yang nanti bisa menguasai dunia. Jadi underannya tadi matematika itu. Matematika terus hak mencetak uang, terus mengedarkan uang seluruh dunia. Maka dari itu kerja kita ke depan ini adalah di bidang ilmu pengetahuan loh ya. Ayo kita perbaiki kemampuan anak-anak kita matematikanya SD-nya tadi, SD matematika. Kalau nanti ada di sini sekolah ekonomi juga perkuatlah matematika ekonominya. Carilah dosen yang handal matematikanya, ya, sehingga kejadian anak saya itu jangan terulang. Gitu. Yang orang ngerti jadi ini model ini bener apa ora. Ya. Sudah ngasar, Ustaz. Kita akhiri ya dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah selesai rangkaian acara seminar kita dan terima kasih Prof. Bambang Setiaji. Berikutnya waktu dan tempat saya kembalikan kepada pembawa acara. Silahkan Bu Ledi.
Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Warsito dan Profesor Bambang atas pencerahannya dalam seminar nasional kita pada kali ini. Selanjutnya akan ada sesi penyerahan sertifikat kepada Profesor Bambang yang akan diserahkan oleh Ketua STIM Surakarta. Kepada panitia yang bertugas, dimohon ke depan. Untuk dokumentasi dipersilakan. Barakallahu fikum Ustaz. Sebelum acara penutup, kembali ada satu seremonial opening ceremony porseni yang akan disampaikan oleh Dr. Budi. Kepada Dr. Budi kami persilakan. Pembukaan seremonial porseni. Baik, mohon izin pada narasumber Prof. Bambang, pada Ustadz Farid, Ustadz Azam, dan Bapak Ibu semua undangan yang dihormati. Mengisi satu sesi di mana alhamdulillah tadi sampaikan oleh Ketua STIM bahwa rangkaian milad STIM yang ke-12 ini diawali dengan porseni, kemudian juga seminar, dan nanti insya Allah puncak milad tanggal 20 Maret. Maka dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, mohon doa kepada asatidzah semuanya. Insya Allah porseni sudah kita mulai dan akan selesai tanggal 10 besok. Mohon doanya, semoga ini menjadi rangkaian kegiatan milad yang akan mendapatkan berkah dari Allah SWT. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz. Baik, tibalah kita di penghujung acara. Saya sebagai MC pada kegiatan seminar nasional kali ini memohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. STIM Surakarta.